Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Iblis adalah pendusta. Dia menyesatkan seluruh dunia. Dia ingin menarik manusia ke neraka. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mengapa Tuhan menciptakan neraka? Neraka, tempat yang digambarkan Tuhan Yesus, tempat yang begitu mengerikan, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ada waktu ketika aku sering bertanya ke Tuhan, meminta pengertian. Mengapa Tuhan menciptakan tempat penghakiman seperti itu bagi umat manusia? Berarti ada orang yang lahir ke dunia dan mati, kemudian hanya untuk dihukum dan disiksa di neraka. Siapa yang minta aku dilahirkan? Tidak ada seorang pun meminta dilahirkan. Ini bukan gambaran Tuhan yang Maha Kasih, tapi gambaran Tuhan yang menakutkan sekali. Setelah cukup lama mencari Tuhan dan bertumbuh dalam memahami kebenaran, kita bisa tahu Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak menciptakan neraka sebagai tempat penghakiman bagi umat manusia. Allah menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan para malaikatnya yang memberontak melawan Tuhan, bukan sebagai tempat bagi manusia untuk menderita. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Alkitab menuliskan bahwa iblis dan para malaikatnya yang pada akhirnya akan dilemparkan ke neraka. Menyadari hukuman ini, iblis melampiaskan dendamnya untuk menarik sebanyak mungkin manusia ke dalam dosa. Iblis tahu waktunya mereka akan dilempar ke neraka. Mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dari semula, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah tidak dimaksudkan untuk dicampakkan ke neraka, jauh dari hadirat Allah. Tempat yang Allah ciptakan bagi manusia adalah sorga. Yesus berbicara tentang tempat ini yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang percaya kepadanya. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi tempat bagi mereka yang memberontak akan hukum Allah dan menolak keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, jalan yang disediakan Allah Bapa kepada manusia. Untuk bisa menarik manusia ke neraka, iblis harus membutakan mata manusia agar tidak bisa melihat kebenaran. Lewat cara bagaimana? Dari sejak Taman Eden sampai sekarang, jurus rangsangannya sama. Iblis merangsang manusia dengan berbagai rangsangan keinginan dunia. Tujuannya agar seseorang terikat dan kecanduan untuk berbuat dosa, dengan demikian menarik mereka ke neraka tanpa pernah melihat jalan keselamatan. Tapi Yesus memberikan jalan keselamatan. Pilihan ada di kamu. Dari semula Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa dengan kehendak bebas, memperbolehkan mereka menentukan, memutuskan pilihan, bukan karena paksaan dari Allah.
Itulah kasih Allah. Allah adalah hakim yang adil. Keadilan adalah landasan hukum. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Dalam keadilan ada peraturan hukum. Ketika hukum-hukum Allah dilanggar, pasti ada penghakiman. Hukum-hukum Allah menuntut agar dosa dibayar lunas. Allah masih dapat mengasihi seseorang, tetapi Ia tidak bisa membiarkan dosa lolos, tidak dihukum. Inilah alasan Yesus Kristus datang ke bumi untuk mati menebus dosa-dosa dunia. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihatkan kasih Allah dan keadilannya berjalan bersamaan. Dia mengasihi manusia, tapi Dia mengorbankan anaknya demi menebus hukumnya. Allah mengasihi, tapi dosa harus tetap dihukum. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Neraka, tempat penghukuman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Alkitab berbicara tentang tempat penghakiman terakhir bagi mereka yang tidak percaya pada keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Tempat ini dikenal sebagai neraka. Ini bukanlah suatu tempat di bumi, tapi suatu gambaran tempat keberadaan seseorang nantinya setelah mati yang akan menjalani hukuman. Jadi bukan daging atau tubuh kita yang dilempar ke neraka, tapi jiwa kita yang akan disiksa. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yesus menyebut tempat ini sebagai tempat hukuman kekal, selamanya tanpa ada harapan bebas. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Penghakiman terakhir. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes menulis mengenai penghakiman terakhir atas orang-orang jahat. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Penghakiman terakhir diajarkan dengan jelas dalam Alkitab. Namun Alkitab juga menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk neraka melakukannya karena mereka telah menolak ketentuan keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus anaknya. Itu pilihan mereka, kehendak bebas mereka. Tapi perlu dicatat, Allah tidak ingin siapapun masuk neraka.